Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat database dari project dari Android Studio Pendil kita karena sebelumnya desainnya udah kita buat, sekarang kita buat database-nya ya. Oke, kita buka sebelum kalian buat database, kalian pastikan saya di sini menggunakan XAMPP ya. Jadi untuk XAMPP-nya saya sudah hidupkan untuk apa sih sama MySQL-nya. Karena di sini juga saya menggunakan MySQL. Nantinya untuk di codingnya kita juga akan menggunakan PHP ya. PHP MySQL ya untuk database-nya. Lalu setelah kalian start yang Apache sama MySQL-nya ini, lalu kalian bisa ke web browser. Saya menggunakan Firefox di sini. Oke. Kalian bisa menggunakan Chrome ataupun lainnya ya. Lalu di sini saya ketikkan localhost, lalu phpMyAdmin. Oke. Saya akan buat database-nya itu di sini, di dalam DB ini, karena nama database saya akan saya buat dengan nama DB Pendil gitu ya. Oke, saya buat dulu. Oke, nama basis datanya saya akan buat nama DB Pendil. Seperti ini, lalu saya buat. Lalu untuk tabelnya, di sini saya memiliki kurang lebih dari 3 tabel di dalam database Pendil ini. Yang tabel pertama saya akan buat untuk tabel register. Untuk tabel register jumlah kolomnya kurang lebih ada 7. Go. Lalu untuk di sini adalah penamaan dari kolom-kolom dari tabel register. Untuk kolom yang pertama saya kasih nama ID register. Lalu yang kedua itu nama. Lalu nomor ponsel, karena ada nomor ponsel. Oke, yang pertama itu bukan nama, NIK. Lalu nama, nomor ponsel, lalu email. Lalu di sini saya buat kata sandi, karena di dalam register itu di desain registernya kan ada NIK, nama, nomor ponsel, email, dan kata sandi. Oke, untuk yang paling bawahnya ini saya akan membuat untuk kolom waktu. Kolom waktu dalam si user itu ketika meregister kepada aplikasi yang kita udah buat gitu. Jadi di sini saya namakan pembuatan saja. Lalu untuk jenisnya atau tipenya si kolom ID register ini saya menggunakan integer. Lalu untuk ID register ini biar kita nggak nginputkan sendiri, jadi untuk itu otomatis ya. Lalu kita cantum di sini AI itu auto increment. Jadi dia akan secara otomatis menginputkan ID register di dalam tabel register yang kita miliki tanpa kita inputkan ID-nya itu secara manual gitu. Lalu di sini primary saya jadikan primary key, lalu go. Nah, di sini kita sudah memiliki kolom primary key yaitu ID register, yang dimana ID register ini bersifat unik nantinya ya. Nah, tidak dimiliki oleh tidak ada yang sama untuk ID register itu, tidak ada yang sama antara user satu dan user lainnya gitu. Lalu NIK ini saya menggunakan varchar. Saya nggak menggunakan integer karena untuk integer itu untuk panjang atau nilainya itu kapasitasnya hanya 11, sedangkan NIK itu kurang lebih ada 16. Nah, jadi saya akan menggunakan varchar
Jika kalian menggunakan integer, walaupun kalian kasih batasan di sini, nanti ketika kalian inputkan, maka beberapa angka itu tidak muncul. Jadi apa angka yang udah kita inputkan di aplikasi kita itu, di database-nya itu angkanya tidak muncul seperti apa yang kita inputkan gitu. Jadi saya gunakan varchar saja dengan panjang saya tambahkan 17 walaupun yang NIK itu panjangnya itu kan 16, saya kasih 17 saja dilebihkan. Lalu untuk nama saya juga gunakan varchar. Oke, untuk varchar itu untuk tipe tulisan atau teks atau string bisa tipe untuk string itu ada varchar, char, ataupun teks. Nah, bedanya untuk ketiga itu adalah ketika kalian menggunakan char, maka dia hanya fokus dalam satu karakter. Char itu hanya ada satu karakter. Jadi kalian tidak bisa menginputkan lebih dari satu karakter. Seperti kalian menginputkan A, huruf A ya A saja gitu. Tidak bisa A, B, C, hanya A saja itu. Jadi untuk varchar dia itu bisa lebih dari satu karakter, intinya seperti teks. Bedanya jika antara teks dan varchar itu, jika teks hanya bisa menginputkan huruf, sedangkan varchar itu kalian bisa menggabungkan beberapa tipe tulisan huruf, bisa angka, bisa tanda petik, ya koma, nah bisa menggunakan varchar gitu. Lalu beda yang keduanya antara varchar dan teks itu, jika teks kalian bisa tidak usah menginputkan batasan panjang atau nilai. Nah, di sini jika menggunakan teks kalian tidak usah tidak usah menginputkan panjang atau nilainya dari nama kolom itu ketika kalian menggunakan jenis tipe teks ya. Jika varchar, kalian harus menginputkan batasan panjang atau nilainya. Untuk nama di sini saya batasannya 50. Lalu nomor ponsel. Nomor ponsel saya juga menggunakan varchar karena ya tadi sama seperti integer untuk NIK dia kan batasannya integer tuh hanya 11. Jadi kalau nomor ponsel kan ada 12 ya. Jadi ketika nomor ponsel menggunakan integer walaupun kita kasih batasan nilai atau panjangnya itu, maka beberapa angka tidak muncul nanti ya. Atau apa yang kita inputkan nanti ketika kita jalankan aplikasi kita itu angkanya itu tidak sesuai atau tidak sama apa yang kita inputkan karena batasan tadi untuk integer. Jadi untuk nomor ponsel hanya ada 12, saya inputkan ya. Untuk email saya juga menggunakan varchar. Untuk email saya gunakan 30. Lalu untuk kata sandi saya juga menggunakan varchar agar bisa menginputkan huruf, angka maupun petik dan lainnya. Begitupun untuk email karena ada tanda @ gitu ya. Jadi kita menggunakan varchar. Lalu untuk kata sandi saya gunakan 30 juga. Lalu untuk pembuatan ini kita bisa menggunakan date atau lainnya. Nah, di sini untuk tanggal dan waktu di sini ada beberapa tipe. Untuk date di sini saya menggunakan timestamp. Jadi untuk timestamp ini adalah bisa memunculkan waktu dan tanggal secara otomatis tanpa kita inputkan secara manual gitu. Oke, untuk tabel register sepertinya sudah seperti ini saja. Kita cek dulu. 17 INEK, NIK, nama, nomor ponsel ini. Untuk timestamp juga gak usah dikasih panjang sama nilai karena dia kan bersifatnya otomatis. Langsung kita simpan aja. Untuk tabel registernya, kurang lebih strukturnya seperti ini. Nah, dia untuk ID registernya ada kunci ya, seperti emas ini namanya tuh ini bertandakan bahwa dia adalah primary key yang bersifat unik. Lalu kita butuh tabel 2 tabel lagi. Oke, klik baru saja di sini.
Untuk tabel yang kedua, saya akan namakan TB untuk pengaduan. Karena selain di input register, juga ada input tentang pengaduan apa yang diadukan oleh para user. Oke, di sini namanya TB pengaduan. Untuk nama kolom yang pertama, saya kasih ID. ID pengaduan ya. ID pengaduan, lalu di sini ada NIK, lalu ada jenis pengaduan, lalu ada pengaduan. Oke, untuk penulisannya kalian bisa menggunakan huruf kecil atau huruf besar sesuai keinginan kalian dan kenyamanan kalian dalam menulis nama kolom-kolom di dalam tabelnya. Di sini saya lebih sering menggunakan huruf kecil untuk nama kolom-kolom di dalam suatu tabel. Begitupun nama tabel dan database-nya. Untuk NIK saja yang saya tidak gunakan huruf kecil karena penulisannya kan huruf besar ya biasanya. Oke, oh iya di sini nggak spasinya diganti dengan ini apa underscore. Integer ini juga saya auto increment go. Lalu untuk NIK sama varchar 17. Lalu jenis pengaduan di sini saya gunakan varchar juga 50 aja. Lalu untuk pengaduannya, sebenarnya sih untuk pengaduan ini bisa gunakan teks biar gak ada panjang atau nilai. Biasanya kan untuk pengaduan tuh ada yang mengadukan secara panjang ya teksnya itu kalimatnya tuh panjang, ada yang pendek gitu. Tapi saya tetap menggunakan varchar di sini. Takutnya apa yang diadukan mereka itu juga ada selain huruf juga ada angka, petik, koma dan lainnya. Jadi saya menggunakan varchar saja di sini dengan panjang dan nilai itu cukup besar ya 2000 karena ya itu tadi takutnya ada para user itu yang melaporkan suatu pengaduannya di aplikasi yang kita buat itu secara kalimatnya tuh banyak gitu dijelaskan secara rinci lah oleh usernya. Di sini saya untuk sementara saya gunakan 2000 saja dulu. Kan? Jadi untuk tabel pengaduannya kurang lebih seperti ini. Lalu primary key-nya itu ID pengaduannya. Agar setiap ID dari setiap user pada saat mengadukan suatu laporannya di aplikasi kita itu ID-nya tidak sama. Lalu kita buat tabel lagi. Satu tabel lagi dengan nama tabel struktur. Tabel struktur ini untuk struktur dari desain yang kita buat struktur desa pendilnya ya. Tabel struktur, oke, namanya itu yang pertama ID anggota, lalu ada nama anggota, jabatan, oke, ada ID, nama, jabatan. Sebenarnya cuma butuh 3 saja sih, ID, nama, ya saya butuh 3 aja. Di sini integer, untuk ID-nya saya juga auto increment dulu. Sementara biasanya kan takutnya ada NIP gitu ya. Tapi untuk sementara ini saya gunakan ID anggotanya itu bersifat auto increment dulu, yang bersifat ID yang lebih gampang dulu lah. Lalu untuk nama anggota ini saya gunakan varchar. Takutnya ada suatu nama itu ada tanda petiknya gitu, tidak hanya berupa teks. Jadi saya gunakan varchar saja dengan panjang 50. Lalu saya gunakan jabatan anggota. Jabatan anggotanya itu menggunakan
teks bisa, saya tetap gunakan varchar aja. Oke. Untuk jabatan di sini saya bisa gunakan 50 atau 60. Oke, bentar. Saya coba lihat dulu untuk jabatannya. Bisa gunakan 50 aja deh. Gunakan 50 ya. Oke, lalu kita simpan. Nah, untuk tabel strukturnya, kurang lebih untuk struktur dari tabel strukturnya itu seperti ini. Jadi primary key-nya itu dari ID anggota yang bersifat auto increment, jadi otomatis. Jadi tanpa kita inputkan, dia udah memiliki ID sendiri. Untuk tabel struktur ini saya langsung inputkan data-datanya. Jadi untuk tabel struktur ini saya akan panggil di dalam list view dari desain struktur. Nah, di struktur activity-nya nanti ya. Jadi nama anggota yang pertama adalah di sini untuk nama anggota-anggotanya dan jabatannya saya inputkan secara ini ya. Untuk datanya tuh belum bersifat valid gitu. Jadi untuk sementara saya inputkan seperti ini dulu. Karena kurang adanya survei dari saya untuk struktur dari desanya itu sendiri. Jadi saya inputkan secara sementara saja untuk nanti kita ditampilkan di list view-nya untuk sementaranya itu ya. Jabatan anggotanya kepala desa. Lalu untuk ID anggota nggak perlu kalian inputkan, nggak apa-apa ya, karena dia sudah bersifat auto increment, jadi nanti input sendiri. Lalu sekarang yang kedua, desa. Oke, tadi kan ketika saya ketik tadi ada seperti ini. Nah, dia akan muncul ya. Yang ini, nah kenapa muncul seperti itu? Sebelumnya saya pernah buat atau menyebutkan tulisan atau teks yang seperti itu. Kita go. Seperti ini. Jadi ID anggotanya dia kan otomatis walaupun kita tidak inputkan gitu. Lalu kita tambahkan beberapa di sini. Oke, data-datanya kepala urusan umum, urusan kepala urusan umum, lalu keuangan yang selanjutnya kepala urusan keuangan. Oke, kita go lagi. Oke, kita muncul lagi, kita tambahkan lagi. Kita anggota yang kedua, yang kelima itu kepala kepala seksi pemerintahan dan tantrik. Lalu yang kedua itu, yang selanjutnya itu adalah bentar. Nama-namanya saya cari dulu. Untuk urusan-urusannya. Di sini pembangunan yang kedua. Yang ke-6 sudah ya. Oke.
sesi perekonomian. Gue tambahkan lagi. Selanjutnya apa ya? Gue kepala dusunnya sekarang. Dan kepala dusun kita kasih nama Dino. Jadi ini belum valid ya, saya inputkan secara untuk cuma sementara saja gitu, untuk menampilkan di list view-nya kita di struktur nanti itu. Karena saya belum cek kevalidannya dari struktur di desa pendirinya. Lalu kepala dusun Keraka Jen. Oke, kita go lagi. Ditambahkan lagi. Contoh kepala dusun oke, yang semanis sini Titin deh, Titin. Tadi cowok semua. Dusun Sukun. Oke, coba kita jelajahi dulu. Kayaknya kurang satu. Kita namakan Yanti aja. Kepala dusun yang Melati belum. Oke, kita jelajahi lagi. Nah, kurang lebih untuk strukturnya nanti seperti ini. Jadi kita tinggal panggil nama-nama ID, nama dan jabatannya itu di list view-nya nanti ya. Oke, kita lihat dulu beberapa strukturnya. Di sini saya kosongkan, nanti saya inputkan langsung melalui ini, melalui aplikasinya. Oke, untuk struktur ini kayaknya kurang satu. Oke, kita tambahkan kolom lagi ya. Pembuatan, waktunya belum dipanggil. Buatan di sini timestamp. Untuk timestamp simpan. Jadi untuk tabel pengaduan seharusnya ada waktu dan tanggal dari pembuatannya itu sendiri ya. Jadi ada isi pengaduan, NIK, jenis pengaduannya, lalu tanggal dan waktu pembuatannya, atau tanggal dan waktu si user itu mengadukan laporannya. Lalu di tabel register ini ada register, NIK, nama, nomor ponsel, email dan kata sandi ini kita sesuaikan dari desain yang di register. Lalu ada tanggal dan pembuatannya juga, tanggal dan waktu dalam pembuatan atau si user itu register atau mendaftarkan ke aplikasi di desa pendirinya. Kita lihat strukturnya. Oke, sepertinya ini sudah benar semua. Kita cek lagi untuk strukturnya. Oke. Di sini, di database pendil ini, jadi seluruh tabel kita bisa kita lihat di desainer gini. Nah, jadi ini nama-nama tabel di dalam database di database pendilnya. Coba kita lihat. Oke. Jenis pengaduannya apa?
timestamp udah benar, ID DB register, NIK, nama, nomor ponsel, email, kata sandi, pembuatan timestamp. Oke, sepertinya sudah benar semua. Oke, sekian dari video kita kali ini dalam pembuatan database untuk project dari Android Studio di Desa Pendilnya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.